warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Kali ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang materi pelajaran seni budaya dan keterampilan. Tetapi sebelum itu, dengan memulai pelajaran ini, kita membaca doa dulu sebelum belajar. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan absen, jadi silakan didengarkan baik-baik namanya, dan jika Ibu sebut namanya bilang hadir ya. Yang pertama, Ufi Puspitasari, Andi Mulyana, Nur Fatimah Suryani, Megawati Tahar, Selfira, Nur Halisa, dan Windy. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir hari ini. Ibu berharap kalian bisa memahami materi pelajaran dengan baik dan memperhatikan apa yang Ibu sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Nah, materi kali ini yaitu tentang mengenal karya seni rupa terapan. Tetapi sebelum itu, Ibu mau menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, siswa harus mampu mengetahui makna dari karya seni rupa terapan. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis karya seni rupa terapan dari berbagai daerah. Sampai di sini paham ya? Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Materi kali ini yaitu tentang mengenal karya seni rupa terapan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu makna dari karya seni rupa terapan. Apa sih itu karya seni rupa terapan? Berikut penjelasannya. Karya seni rupa terapan disebut juga karya seni rupa aplikatif, yaitu karya seni rupa yang telah diterapkan atau diaplikasikan pada bentuk-bentuk fungsional. Bentuk fungsional adalah segala bentuk yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Wujudnya dapat berupa perhiasan, pakaian, perabot rumah tangga, perlengkapan makan, perlengkapan pertunjukan, atau perlengkapan ibadah. Nah, intinya, karya seni rupa terapan adalah karya seni yang dibuat oleh seseorang yang hanya mengedepankan atau mementingkan fungsi atau kegunaan dari karya seni tersebut. Contohnya tadi seperti apa? Yaitu perhiasan, pakaian, perlengkapan makan, perlengkapan pertunjukan, bahkan sampai perlengkapan ibadah. Baik, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis karya seni rupa terapan daerah. Jenis karya seni rupa terapan daerah terbagi menjadi atas 5 bagian. Yang pertama, karya seni keramik. Apa sih itu karya seni keramik? Karya keramik dalam bentuk seni terapan banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk karya seni keramik terapan diantaranya berupa perlengkapan makan dan minum, guci, peralatan memasak, serta hiasan bangunan. Adapun beberapa contoh dari karya seni keramik. Yang pertama yaitu kendi maling. Kendi maling ini berasal dari Lombok, dan kendi ini berbeda dari kendi-kendi yang lain. Kenapa berbeda? Karena cara memasukkan air ke dalam kendi tersebut yaitu melalui bagian bawahnya. Bisa kita lihat gambarnya seperti apa? Cara memasukkan airnya yaitu kendinya dibalik, lalu kita buka bagian bawahnya, isi dengan air, tutup dan balik lagi. Nah, itulah mengapa kendi ini disebut dengan kendi maling, karena cara memasukkan airnya yaitu melalui bagian bawahnya atau secara sembunyi-sembunyi seperti maling. Yang kedua yaitu hubungan atap. Hubungan atap ini biasanya dipakai untuk menghiasi atap rumah atau atap kerajaan. Khususnya bisa kita lihat di Jawa Tengah. Yang ketiga yaitu gerabah panci.
Nah, gerabah panci ini bisa kita temukan di berbagai wilayah Indonesia. Gerabah panci ini difungsikan untuk memasak lauk pauk ataupun nasi. Baik, sampai di sini paham? Baik, jika paham, kita beralih ke selanjutnya, yaitu karya seni rupa terapan. Yang kedua yaitu karya seni ukir. Apa itu karya seni ukir? Karya seni ukir. Seni ukir terapan yang dapat kita lihat misalnya pada mebel, hiasan bangunan, bingkai lukisan, dan bingkai cermin. Daerah-daerah yang terkenal dengan karya seni ukirnya yaitu Toraja, Bali, dan Jepara. Nah, adapun beberapa contoh karya seni ukir. Yang pertama, ukiran Toraja pada bangunan. Ukiran ini dinamakan lumbung padi. Ukiran Toraja bukan hanya terdapat pada lumbung padi saja, tetapi tiap-tiap rumah warga masyarakat Toraja juga memiliki ornamen seperti gambar yang ada di samping. Nah, bisa kita lihat bahwa ornamen dan motif tersebut memiliki gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja. Semakin banyak ornamen, semakin tinggi status sosial si pemilik tersebut. Adapun beberapa contoh motif pada ukiran Toraja, yang pertama yaitu motif yang bulat atau melingkar yang berbentuk seperti matahari yang melambangkan kekuatan. Yang kedua, bentuk-bentuk yang tajam seperti pisau melambangkan kekayaan. Yang ketiga, kepala kerbau melambangkan kemakmuran. Yang keempat, desain yang seperti air melambangkan kehidupan dan kesuburan. Dan yang terakhir yaitu motif tanaman dan hewan air yang berkembang biak secara pesat menggambarkan harapan untuk memiliki keturunan yang banyak. Yang kedua yaitu ukiran Bali pada bangunan. Ukiran tersebut biasanya terdapat pada rumah adat Bali. Rumah adat Bali memiliki keunikan dan filosofi yang dibawanya. Ada 3 aspek yang terdapat pada ukiran tersebut, yaitu pelemahan, pawongan, dan parahyangan. Ketiga aspek ini disebut dengan Trihita Karana. Pelemahan artinya hubungan baik antara masyarakat dan lingkungannya, sedangkan pawongan artinya penghuni rumah. Baik, sampai di sini paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu tunjuk 1 orang ya. Coba Selfira, apa aspek yang ada dalam ukiran Bali? Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Selfira. Iya. Jadi Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Kita melangkah ke jenis yang ketiga, yaitu karya seni tekstil. Apa itu karya seni tekstil? Karya seni tekstil. Seni tekstil dalam bentuk seni terapan diantaranya berupa kain batik, sarung tenun, dan aneka sulaman. Karya seni tekstil tersebut diaplikasikan pada benda-benda pakai, misalnya pakaian, taplak meja, sarung bantal, dan tas. Adapun beberapa contoh karya seni tekstil, yang pertama yaitu Lipak Lotong Kajang dari kota Bulukumba, Sulawesi Selatan. Lipak Lotong artinya sarung hitam. Sarung ini berbeda dari yang lain karena bahannya yaitu mengkilap. Ada yang dinamakan daun tarung yang menghasilkan warna hitam. Nah, inilah yang nantinya menjadi dasar warna dari benang. Benang nantinya akan ditenun menjadi sarung. Nah, untuk membuat sarung ini mengkilap, kita harus menggunakan kerang dari laut. Yang kedua yaitu sarung tenun dari sengkang. Nah, ini juga berasal dari Sulawesi Selatan. Sarung ini memiliki ciri khas tertentu, yaitu seperti cobo makalu, balo tetong, dan balo reni. Dan ada juga motif ukiran Toraja dan aksara Bugis. Nah, tenun ini masih mengandalkan kelihayan tangan. Nah, kelihayan tangan tersebut dapat tercipta 3 motif, yaitu polos, ikat, dan variasi. Tenun polos yaitu memakai 1 warna saja. Yang kedua yaitu tenun ikat memakai 2-3 warna yang disatukan. Dan sedangkan tenun variasi adalah perpaduan antara polos dan ikat. Yang ketiga yaitu baju bodo. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu baju bodo? Baju bodo adalah
pakaian adat tradisional Bugis Makassar, dan merupakan salah satu pakaian adat yang tertua di dunia. Pakaian ini biasanya digunakan dalam upacara pernikahan. Namun seiring dengan berjalannya perkembangan zaman, pemakaiannya sangat meluas. Bisa digunakan dalam berbagai kegiatan, yaitu seperti lomba menari dan penyambutan tamu kehormatan. Nah, selanjutnya kita beralih ke jenis yang keempat, yaitu karya seni topeng. Apa itu karya seni topeng? Karya seni topeng selain berfungsi sebagai properti tari, topeng juga sering difungsikan sebagai hiasan dinding. Daerah yang terkenal akan kerajinan topeng yaitu Surakarta, Bali, dan Jawa Barat. Nah, ada pun beberapa contoh dari karya seni topeng, yaitu topeng Rangda dari Bali, topeng Panji dari Surakarta, dan topeng Rumyang dari Jawa Barat. Nah, selanjutnya jenis karya seni rupa terapan yang terakhir, yaitu karya seni perak. Apa itu karya seni perak? Karya seni kerajinan perak. Kota Gede di Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan seni kerajinan perak. Adapun jenis-jenis kerajinan yang dihasilkan antara lain aneka perhiasan, penahan tirai, penahan kawat nyamuk, dan miniatur becak. Adapun beberapa contoh karya seni perak, yaitu miniatur becak dan miniatur Candi Borobudur, dan masih banyak lagi contoh bentuk-bentuk yang lainnya. Kota Gede, Yogyakarta merupakan salah satu pengrajin karya seni perak. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, silahkan Fatima, apa yang ingin ditanyakan? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kenapa karya seni rupa terapan itu berbeda-beda di tiap daerah? Jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama yaitu sifat dan tata kehidupan yang tidak sama. Yang kedua, sistem kepercayaan dan adat istiadat yang tidak sama. Yang ketiga, potensi alam yang berbeda di tiap daerah. Dan yang terakhir yaitu adanya kontak dengan daerah lain. Baik, bagaimana dengan Fatima? Apakah sudah paham? Ya, baik. Yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Baik, karena waktu sudah hampir habis, Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi tolong kalian cari gambar yang mewakili tentang jenis-jenis karya seni rupa terapan yang 5 bagian tadi, yaitu 1 gambar tentang karya seni ukir, keramik, tekstil, topeng, dan perak. Kalian jelaskan dalam bentuk video, lalu kirim melalui email Ibu. Baik, dengan tugasnya kalian sudah paham? Baik, sudah paham semuanya ya. Nah, Ibu mau tunjuk 1 orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Ibu tunjuk Windy Dwi Oktaviani, silahkan disimpulkan. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Windy. Nah, Ibu sampaikan kembali kesimpulannya. Karya seni rupa terapan merupakan karya seni rupa yang dibuat oleh seseorang yang hanya mengedepankan atau mementingkan fungsi dari karya seni tersebut. Jenis-jenis karya seni rupa terapan daerah terbagi menjadi atas 5 bagian. Yang pertama, karya seni keramik. Yang kedua, karya seni ukir. Yang ketiga, karya seni tekstil. Yang keempat, karya seni topeng. Dan yang kelima yaitu karya seni perak. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya kali ini. Ibu berharap semoga kalian selalu memperhatikan pembelajaran dengan baik dan harus selalu belajar, karena belajar sangat penting bagi kita. Dan jangan kalian lupa untuk selalu berbagi ilmu, karena itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Dengan belajar kita juga bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari hal-hal yang tidak kita ketahui menjadi tahu. Terima kasih banyak. Sebelum Ibu keluar, kita membaca doa dulu sebelum keluar untuk mengakhiri pembelajaran hari ini.
Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.